Ini merupakan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah konseling adiksi, yang dimana membuat layanan berupa konseling individual. Selamat menyaksikan. Izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalin, nama Ibu Yuliana Rahmania. Di sini Ibu menjadi guru BK. Kepada saudari boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik Bu, perkenalkan nama saya Zakia Tulzara. Saya merupakan mahasiswa dari kampus Universitas Sriwijaya jurusan Ilmu Administrasi Publik. Saat ini saya sedang menjalankan sebagai mahasiswa semester 7. Oke, berarti di sini saya bisa panggil Mbak Zakia aja ya. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Zakia yang telah hadir pada kegiatan konseling individual pada siang hari ini. Sebelum melaksanakan konseling individual, di sini izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu konseling individual. Jadi konseling individual itu merupakan cara konselor untuk membantu konseli atau klien dalam mengentaskan permasalahan yang dihadapi. Selain itu juga di dalam proses konseling ini terdapat 3 asas. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan, di mana di sini Zakia itu bersifat sukarela untuk menceritakan permasalahan yang terjadi. Terus selanjutnya itu ada asas kerahasiaan, yang dimana di sini Zakia nggak perlu takut untuk permasalahan itu bakal saya ceritain ke orang lain, itu nggak bakal saya ceritain dikarenakan di sini saya menjaga asas kerahasiaan. Terus selanjutnya itu ada asas kenormatifan, yang dimana di sini kita harus mentaati nilai-nilai dan norma yang berlaku. Dari Zakia, apakah sudah paham? Ya, saya sudah paham Bu. Oke, baiklah. Sekarang apakah Zakia juga sudah siap untuk melaksanakan proses konseling ini? Amin, sudah siap. Oke, baiklah. Di sini saya meminta Zakia terlebih dahulu untuk menjelaskan terkait permasalahan yang sedang dihadapinya. Jadi mungkin saya sedikit cerita tentang permasalahan saya itu, yaitu di sini saya sering banget nggak lepas dari yang namanya nonton drakor. Jadi setiap hari, setiap jam, bahkan dapat dikatakan setiap detik lah saya itu apa-apa mau nonton drakor. Bahkan makan pun kalau nggak bisa makan kalau nggak ditemani nonton drakor seperti itu. Jadi pokoknya sehari itu kan drakor itu kan biasanya 16 episode, dengan setiap episode itu ada 1 sampai 2 jam. Nah, nggak mungkin satu episode itu bisa habis satu episode itu bisa habis dalam waktu sangat cepat kan. Berarti kita tuh, kalau dari saya sendiri itu pokoknya kalau ada waktu luang itu pengennya nonton drakor. Nah, jadi kayak seringlah di kamar daripada keluar kamar menonton drakor terus. Pokoknya enggak, kalau bahkan ada tugas pun walaupun sebanyak-banyak ada tugas, maunya selalu menonton drakor. Akibatnya tugas itu terlupakan seperti itu. Oke, jadi dari yang penjelasan Zakia yang saya tangkap itu, Zakia sekarang tuh sebelumnya itu pernah kecanduan drakor sampai membuat Zakia itu sulit untuk manajemen waktu, terus juga tugas terbengkalai, seharian di kamar untuk menonton drakor tanpa mengerjakan kewajiban sebagai seorang anak di rumah. Nah, itu selama berapa bulan gitu Zakia mengalami penurunan untuk sulit memanajemen waktu itu? Kalau itu sih sebenarnya mulai benar-benar maunya nonton drakor terus itu kan kuliah. Tapi kalau misalnya dari awal tahu drakor itu kan SMA. Tapi yang benar-benar pokoknya mau drakor terus, karena setiap hari itu kan dari drakor itu punya updatean terbaru terkait berbagai jenis judul drakor tuh, itu punya episode-episode terbaru setiap harinya. Nah, di saya kalau awal nonton drakor sendiri itu kan sejak SMA, tapi yang benar-benar ngerasa pokoknya harus nonton drakor terus itu dari kuliah. Karena dari kuliah sendiri, apalagi pada saat zaman COVID, banyak waktu luang, jadi semakin ada rasa keinginan buat menonton seluruh drakor, seperti seluruh episodenya juga, karena mengingat setiap hari bahkan itu kan banyak
judul-judul drakor terbaru yang tentunya pengen dari diri saya sendiri kayak aku harus deh namatin ini sehari, punya target, bahkan punya target sehari harus 3 episode misalnya kan. Itu yang membuat saya jadi kayak malah lupa waktu, lupa mengerjakan tugas. Sebenarnya eh, tugas itu banyak, tapi kalau misalnya mau mengerjakan tugas itu hanya 30 menit saja, namun kalau untuk drakor bisa sampai 2 jam seperti itu. Oh, jadi Zakia itu ya dalam satu hari itu kan tadi bilangnya tuh kan bisa nargetin 3 episode. Nah itu kira-kira kan pastinya mengebuang waktu gitu kan ya. Nah itu dari Zakia itu emang setiap hari itu berturut-turut menargetin 3 episode terus terlaksana atau enggak gitu? Biasanya kalau untuk setiap hari, untuk per hari 3 episode itu termasuk banyak ya, kalau bisa dihitung sekitar 6 jam waktu yang saya buang hanya untuk nonton drakor. Nah tentunya kalau ketika episode itu kan tidak sekaligus satu episode 2 jam di dalam kamar tuh enggak, tapi lebih ke kayak ketika ada waktu luang, ada kosong, atau pokoknya ketika saya di dalam kamar tuh mulai nonton drakor itu terjeda sih. Kadang misalnya jam 1 nanti apa misalnya ada kegiatan nugas nugas sebentar nyambung lagi drakor seperti itu. Oh, jadi di sini tuh Zakia tuh bener-bener kayak sulit gitu ya untuk manajemen waktu tadi ya. Iya, Antara kalau menonton misalnya drakor tadi. sehari sih biasanya paling 2 sih. Kalau misalnya saya menargetkan 3 itu biasanya kalaupun lagi banyak pekerjaan pokoknya harus satu seperti itu. Nah tapi kalau misalnya 3 itu sebenarnya sih lagi mungkin kayak hari Sabtu atau Minggu Weekend gitu ya. baru dapat 3. Itu pun kayak jika apa ya judul dari drakor itu, cerita dari drakor itu seperti action, itu baru saya benar-benar kayak harus nih nonton gitu. Karena semakin penasaran gitu ya. Semakin penasaran. Oke, kalau selain action itu kira-kira seneng nggak kalau nonton drakor yang kayak romance gitu? Iya, biasanya juga kalau biasanya kan ada drakor yang action semua. Kalau itu kayak saya kurang deh. Saya lebih ke kayak campuran, jadi ada actionnya, ada romance atau romance komedi seperti itu. Kalau untuk actionnya saja sih kurang sih saya. Oke, terus juga kalau boleh tahu dari waktu SMA gitu ya pertama kali mulai nonton drakor ya sampai dari Iya. kuliah. Nah itu kira-kira udah namatin berapa film gitu, film drakor gitu? Banyak sih ya. Kalau dari satu film aja, satu drakor aja ada 16 episode, pokoknya dari banyak sih. Tapi mungkin yang paling banyak saya bisa menargetkan beberapa judul drakor tuh pada saat bulan puasa, karena kan bulan puasa tuh juga dari orang tua saya nggak bekerja, libur dulu selama 1 bulan itu, jadi kayak lebih banyak menghabiskan waktu nonton drakor. Bahkan saking sudah menonton semua judul yang lama juga saya tonton lagi, jadi sampai Jadi diulang-ulang excited, ya iya, gitu excited ya. banget buat nonton drakor lagi seperti itu. Jadi seharian bahkan bisa menghabiskan waktu di kamar hanya untuk menonton drakor saja. Oke. Nah dari yang sudah Zakia jelaskan dan sebelumnya tadi kan tentunya ada tuh faktor penyebab dari nonton drakor tuh apa, kesulitan manajemen waktu. Nah dari diri Zakia sendiri gitu ada nggak kayak upaya untuk merubah itu? Kayaknya misalkan Zakia dari yang sulit memanajemen waktu, sering nonton drakor seharian di kamar itu, mungkin ada solusi lain gitu untuk Zakia itu dapat memanajemen waktu itu dengan baik. Kalau dari diri saya mungkin kesadaran ya, diawali dengan kesadaran dari diri saya sendiri, karena kita bisa mengubah apa yang pengen kita ubah itu kan tergantung dari kita sendiri. Nah kalau dari saya sih menyadari betul bahwa saat ini saya sudah semester akhir, banyak tugas-tugas yang perlu saya kerjakan, harus cepat selesai saya kerjakan seperti skripsi. Jadi dari diri saya sendiri menyadari kayaknya kalau terus-terusan menonton drakor nanti gimana ke depannya, masa mau tinggalan dengan teman-teman yang lain kan. Jadi yang memotivasi diri saya sendiri, oh nggak perlu deh kayaknya dikurangin sih nonton drakornya, cukup yang sekali-sekali saja seperti itu. Oke, jadi dari saya izin menjelaskan kembali. Jadi dari Zakia itu sendiri itu
ingin mengurangi dulu gitu ya Iya, menonton drakor, mengurangi. dan lebih fokus kayak semester sekarang itu kan semester akhir Iya, kan, jadi kayak mau fokus ke skripsi benar. dulu ya. Oke, itu salah satu kemajuan yang bagus dari diri Zakia, dan harapan saya Zakia itu memang bisa meningkatkan waktu untuk dapat memanajemen waktu itu dengan baik lagi, bisa memilah pekerjaan mana dulu yang harus didulu. Merupakan salah satu kemajuan yang bagus gitu dari diri Zakia, seperti yang sudah Zakia sebutkan tadi, kayak lebih ingin memanajemen waktu antara mengerjakan skripsi dengan menonton drakor. Tapi di sini Zakia lebih memilih untuk fokus dulu gitu di Iya, semester 7 menyelesaikan skripsi gitu ya, benar ya? Iya, benar. Oke, jadi saya harapkan Zakia itu bisa berkomitmen kepada diri Zakia sendiri terhadap apa yang sudah Zakia jelaskan tadi terkait upaya pengentasan dari diri Zakia sendiri. Nah, di sini saya juga ingin melanjutkan kontrak pertemuan kita pada pertemuan selanjutnya. Kira-kira Zakia kapan bisa untuk melanjutkan proses konseling ini lagi? Karena saya ingin melihat gitu kemajuan dari Zakia itu apa, apakah semakin membaik atau semakin memburuk gitu. Oke, mungkin kalau untuk melanjutkan ya, sekitar mungkin jadwalnya, mungkin kalau dari saya sih minggu depan bisa. Minggu depan bisa, berarti dengan jam yang sama atau jam yang berbeda ya? Bisa sih jam yang sama, atau malah bisa lebih pagi sih, sekitar jam 9 kan, boleh. Oke, baiklah. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Zaki yang sudah berkenan hadir untuk melaksanakan proses konseling individual ini. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih.